Shalom, selamat Shalom, pagi semuanya. pagi Mari kita semuanya, memuji haleluya. Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, dalam dekapan memenuhi tempat ini. Mulialah Tuhan, kiaralah bagabasyana. Haleluya. Oh, glory.
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari yang indah ini bagi kami. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 5. Roma 11 ayat 1. Roma 12. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota-anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Amin. Selamat pagi. Maaf tadi yang di Instagram tidak ada suaranya ya. Saya tadi reset. Kalau saya pagi tidak mematikan aneh ya. Kok dia tidak mau keluar suara karena pakai apa namanya itu WA call doa fajar ya. Jadi ngambek. Oke, semua sudah oke ya. Selamat pagi Bu Saiman, Cece Emi, Cece Wanda, Pak Budi, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi semuanya. Bu Foni, Pak Hartono, Sepsi, Anton, dan Esther. Good morning, Yosinta. Selamat pagi, Esterlin. Good morning, Marta, Martin, Sydney. Apa kabar? Sik dingin ya. Oke, mari kita renungkan Roma 12 ayat 1 sampai 5 ya. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Kita baca sekali lagi ayat 5 ya. Roma 12 ayat 5 Roma 12 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Jadi kita ini satu tubuh, artinya dalam satu kesatuan ya. Dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota dari satu tubuh. Mungkin denominasi kekristenan kita berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Kristus. Ada satu apartemen di mana isinya 300 penduduk kota Whittier, Alaska ya. Alaska itu di utaranya Amerika ya, dingin di sana ya. Tinggal dalam satu bangunan apartemen yang besar. Makanya disebut sebuah kota di bawah satu atap.
Karena apa? Di sana orang nggak perlu keluar gedung ya, terus pergi ke jalan raya, karena di sana ada toko kelontong, ada notaris, ada sekolah, Restoran. ada kantor pos, semuanya di lantai dasar ya. Dan kami tinggal turun menggunakan lift. Asik ya. Jadi kalau kita tinggal di sebuah apartemen yang komplit plit begitu, nggak usah keluar bangunan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ya. Karena tinggal di sana sangat nyaman, maka orang sering ingin menyendiri dan menganggap tidak membutuhkan orang lain. Ternyata ada dampak negatif ya. Dari semua kebutuhan yang sudah tercukupkan, akhirnya nggak perlu pertolongan orang. Urip dewe. Nggak diganggu orang ya. Bisa dilakukan semua sendiri. Semua bisa dilakukan sendiri ya. Dan yaitu tadi, penghuninya sangat ramah karena semua saling menjaga satu dengan yang lain ya. Dan sebetulnya mereka membutuhkan pertetanggaan ya, teman ya. Karena manusia itu makhluk sosial. Kalau kita tinggal di apartemen itu kan masuk pintu jeret, sudah nggak ada ketemu orang ya. Ya tembok lagi ya. Baru kalau turun ke lantai dasar, ke lobi, mungkin di kafe, mungkin di area umum, hall umum, baru ada orang ya. Nah, maka seseorang itu kadang-kadang merasa ingin menyendiri dan menghindari komunitas. Pernah nggak Anda begitu ya? Ya. Kalau misalnya kita ketemu terus gitu dengan orang yang sama, kemudian omong-omongannya sama terus gitu ya, suwe-suwe bosen, betul nggak? Kadang bisa tidak berani keluar dari kamar dia. Iya, Dia menyendiri. Kena ketemu tetangganya yang mencekno. Nggak, di sini nggak ada tetangga mencekno karena semua saling menjaga ya, saling menjaga privasi, saling menjaga perkataan ya. Nah, kalau Anda ketemu orang asing ya, jangan tanya gini ya, kamu menikah apa enggak? Anakmu berapa? Ini bagi mereka itu terlalu apa ya? Private ya. Vulgar. Itu kan privasi orang ya. Apalagi nanti kalau single mom loh. Kamu cerai ya? Suamimu mati tah? Atau kamu bercerai hidup lah, bla bla bla. Ini sungguh privasi. Banyak orang yang sering nanya gitu ya. Saya belum bercakap-cakap sampai ke situ, saya ngomong begitu ya. Kita Umurmu berteman berapa? dulu ya. Umurnya berapa? Umur berapa itu kan tabu ya. Jadi kita ini ya berhahaha dulu ya. Mungkin tanya tinggalnya di mana gitu, masih oke lah. Tapi hal-hal yang privat yang menyangkut diri pribadi nggak usah tanya dulu, nanti tahu-tahu sendiri ya. Kalau orang kepo, waduh parah itu kalau kepo ya. Nanti pertanyaannya kayak apa namanya? Mendetail sekali. Mendetail kayak menghakimi ya, akhirnya penyidik. Lah orang yang menjadi penyidik ini tidak disukai orang gitu ya, karena orang harus punya ranah privasi, punya ranah publik gitu ya. Jadi mungkin kita ini berpikir enak ya kalau hidup di apartemen tuh, kita tidak perlu menghadapi orang-orang yang bisa membuat stres, bener gak? Ya. Ya, tapi Alkitab berkata bahwa seorang percaya harus memiliki keseimbangan yang sehat antara kesendirian dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Oh, ternyata orang Kristen itu harus punya teman gitu ya. Harus punya teman di mana supaya ada keseimbangan di antara kesendirian dan pertemanan ya. Itu maksudnya. Rasul Paulus menyamakan kesatuan tubuh umat percaya itu dengan tubuh manusia ya. Sama seperti setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Setiap orang percaya juga mempunyai peranan masing-masing. Amin saudaraku. Kita baca Roma 12 ayat 4. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, kita kan tidak bisa berkata pada kaki, aku nggak perlu engkau ya.
pada tangan aku nggak butuh kamu, pada mata aku nggak perlu gitu ya. Nggak bisa, karena satu tubuh ini harus sempurna, semua bekerja sama ya. Kalau kita mau jalan ke timur, nah kalau kakinya nggak mau diajak jalan ke timur, dia jalan ke barat gimana? Ya kan susah gitu ya. Jadi tugas masing-masing tugasnya ini harus dan tugasnya nggak dikerjakan sama ya. sesuai apa yang dipercayakan gitu ya. Jadi jangan merampas tugasnya orang lain. Misalnya kaki ngomong sama tangan, sudah kamu aja yang jalan sama tangan, aku tak capek, soalnya capek aku tak berhenti. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Kalau kaki ya untuk jalan, kalau tangan ya untuk bekerja yang perlu tangan gitu ya. Jadi sama seperti anggota tubuh tidak dapat hidup sendiri, seorang percaya juga tidak dapat menjalani kehidupan imannya seorang diri saja. Jadi ini ya penting ya. Jadi di dalam komunitaslah kita menggunakan karunia-karunia kita. Jadi kita bisa menggunakan karunia-karunia kita kalau kita ketemu orang, betul nggak? Iya. Kalau sendirian, kamu misalnya pandai sales menjual barang lah, kamu sendirian, repot ya apa cara menjual? Karena walaupun kau mungkin kata aku bisa menjual melalui handphone online ya, tapi kan kamu butuh tukang kirim ya, tukang kirim barang ya, butuh tukang ambil barang, butuh orang lain untuk mungkin harus menyewa gudang dan sebagainya ya, butuh orang ya. Kita nggak bisa terus aku nggak butuh orang gitu ya. Butuh juga pembeli. Nah, butuh juga pelanggan. Kalau kita Nah, jual kalau ada yang beli gimana? kalian nggak mau ngomong sama orang ya toh, males deh ngomong, diem aja. Masa pakai bahasa isyarat ya, jualan pakai bahasa isyarat, nggak bisa gitu ya. Jadi kita perlu satu sama lain saling membutuhkan. Jangan sampai kalau begini ya, sudah 2 hari, tak taunya sudah meninggal, sudah baunya kemana-mana baru ketahuan kalau penghuninya udah almarhum. Waduh itu kan sangat menyedihkan ya. Ya jadi walaupun kita bertetangga ya, saya ini merasakan ya, ada tetangga depan saya itu yang selalu memperhatikan jalan, entah melalui CCTV-nya, entah melalui kalau dia suka keluar masuk rumah ya, terus kasih tahu, Bu Evi, itu loh di rumahnya Tante Yuni ada ambulan. Nah, karena Tante Yuni itu sudah sepuh 94 tahun, jadi saya bergegas-gegas padahal saya ada di gereja ya, kasih tahu suami, tolong itu diinceng, dilihat kok ada ambulan buat apa. Nah ini kan perlunya seperti itu ya. Seorang teman menelepon dari Surabaya ke Sidoarjo, Ci Evi, itu Tante Eviati tak telepon kok nggak ngangkat ya, tolong bisa ditengok tah rumahnya. Nah karena rumahnya itu di Sidoarjo, sayang di Sidoarjo, dia takut karena sudah lansia terjadi apa-apa. Sungguhan saudara. Nah saya waktu itu juga ada ibadah ya, tapi saya suruh koster gereja untuk bertindak. Artinya kalau digembok loncat aja enggak apa-apa, saya katakan begitu. Digedor aja atau didobrak aja rumahnya gitu ya, kalau enggak ada tanda-tanda kehidupan. Sungguhan saudara, Bu Eviati ini almarhum ya, sekarang udah almarhum. Tergeletak di kamar mandi saudara, bahkan dirubung semut saudara. Ya apa kayak gitu itu, berarti beliau ini enggak sadar ya. Tetapi Roh Kudus tepat waktu loh, enggak sampai lewat. Akhirnya beliau dibawa rumah sakit dan bla bla sembuh ya. Nah ini perlu orang kan, perlu. Walaupun mungkin Bu Eviati ini sendirian di rumah ya, enggak punya keluarga yang mendampingi ya, dewean di rumah ndil-ndil. Tetapi ternyata Tuhan bisa loh ya menggerakkan orang-orang yang di kota lain ya. Kakaknya ini curiga, kakaknya kok ya bisa nelpon saya gitu ya. Orang yang tepat untuk juga punya orang-orang banyak ya, yang untuk memberitahu gitu ya. Makanya komunitas itu penting juga ya. Tapi kalau kita nggak kenal, siapa sih kamu ini nyuruh-nyuruh aku, kan begitu ya. Ada lagi satu peristiwa, ini kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa kita itu perlu teman, bahwa kita tidak bisa hidup
sendiri walaupun engkau menyendiri ya. Nah, ada seorang teman ketika saya itu membeli sebuah laptop dengan anak rohani ya, ada di THR Surabaya, dia di Sidoarjo. Dia telepon saya berkata bahwa suaminya kecelakaan katanya. Ada di Surabaya kecelakaan, dia kan naik mobil, parah katanya. Saya cuma mikir gini, mau naik mobil kok kecelakaan sama orang-orangnya ini gimana sih di dalam kota padahal ya kan tidak masuk akal, itu tidak masuk akal pertama. Yang kedua dia itu meminta uang untuk masuk di rumah sakit, katanya di rumah sakit terus harus bayar uang sekian-sekian untuk proses pengobatan gitu ya. Kedua nek ada uang dilibatkan, wes tambah gak percaya saya. Tapi saya tetap tenang, saya katakan, bilang sama orangnya ya, saya cek dulu gitu ya. Orangnya muring-muring, marah-marah ya. Jadi mungkin orangnya tahu bahwa dia menghubungi saya tapi anehnya itu teleponnya ngehang ya. Terhubung sama orang itu terus. Saya akhirnya menyuruh orang yang bisa menelepon suaminya itu. Dan dia menelepon suaminya itu dan ternyata suaminya sedang rapat ya. Sedang rapat. Nah, ini perlunya ya, Pak Su suami-suami ya. Kalau rapat jangan dimatikan ya. Tapi di silent tapi digetar ya. Supaya kalau ada apa-apa sama istri di rumah, ada berita-berita sama anak, itu bisa langsung tanggap. Ya paginya itu begini. Penjahatnya itu telepon suaminya lalu dimatikan. Ditelepon lagi dimatikan. Nah itu kan jengkel. Akhirnya teleponnya dimatikan. Sehingga karena dia ganggu dulu ya. Ganggu dulu suaminya, sehingga sama suaminya telepon, siapa sih ini? Dimatikan aja. Dia waktu nyetir itu dimatikan aja gitu. Jadi waktu istrinya telepon nggak bisa nyambung karena teleponnya lagi dimatikan saat itu ya. Ya jadi penjahat itu banyak akalnya ya, jauh melebihi kita ya, karena dia jahat jadi pikirannya selalu jahat. Tapi singkat cerita akhirnya lolos dari penipuan itu karena ternyata wong suami ndak apa-apa rapat ya toh. Dan itu telepon gitu loh, suaminya menelepon bahwa aku ndak apa-apa, just fine gitu ya. Loh itu loh seperti itu ya. Kita butuh teman, kita butuh komunitas yang tahu biasanya kita ya. Oh ndak mungkin Bugem ini seperti ini, oh ndak mungkin Pak Elias itu seperti ini, oh ndak mungkin Bu Foni seperti ini, ndak mungkin Bu Reni itu seperti ini, ndak mungkin. Nah karena itulah perlu akrab. Kita ada yang bergaul akrab, ada yang bergaul semi akrab, ada yang bergaul asal tahu, ada yang kenal tapi ndak kenal sungguh-sungguh. Akhirnya kita bermacam-macam ya. Nah seperti itulah ketika kita menjadi satu tubuh ya. Ada yang menjadi pendengar, telinga, ada yang menjadi mata, ada yang bisa berbicara melalui mulut. Nah itulah kita ini satu di dalam Yesus. Punya tujuan satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada tujuan lain-lain ya, seperti penjahat tadi. Nek wis mani-mani tujuannya, ini nanti merusak persahabatan. Kalau tujuannya kita hanya mani, mengambil keuntungan dari persahabatan, lo ada yaitu jualan. Saya pikir-pikir gini, orang ini kok nggak tahu telepon lagi ya sama saya ketika saya sudah membeli produknya gitu ya. Nggak pernah say hello lah, apa kabar-kabari lah. Ya saya lihat oh dia itu berteman hanya untuk mendapatkan cuan ya. Jadi ini penting kita punya pertemanan yang dalam suka dan duka, atau teman yang dalam suka saja, atau teman yang untuk cuan ya. Jadi kita harus bisa taruh kotak-kotak. Taruh kotak-kotak, oh ini orang yang ini, oh ini orang yang ini. Jadi kita tahu fungsinya gitu ya. Bukan terus akhirnya kita mendiskreditkan mereka, tidak. Tapi kita tahu fungsinya. Jadi kalau kita perlu barang ya ini aja. Orang yang cari cuan ini kita bisa hubungi gitu ya. Jadi baiklah kita menyeleksi sehingga oh ini bagian kepala, oh ini bagian tangan, fungsinya itu tepat gitu loh, di dalam satu tubuh terangkai dengan tepat. Nah itulah kita ini membutuhkan satu sama lain.
kesatuan kita ada di dalam Kristus. Dengan pertolongan Kristus, saat kita saling menjaga, kita dapat memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan Dia dan memperlihatkan kasih-Nya terhadap sesama. Demikian juga kita hidup harus bisa saling bantu-membantu ya. Mungkin kita tidak bisa full membantu seperti Tuhan kalau membantu ya. Mungkin kita ya bisa membantu ala kadarnya. Tetapi baiklah kita ini kepalanya yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, bukan kita. Jadi kita manut saja sama Yesus, pasti beres kabeh. Bu Ruth Sugiyarti berkata, iya Bu, saya pernah seperti itu. Ya, jadi hubungan kita harus erat ya sama suami, itu erat. Oh, nek suamiku modelannya enggak seperti itu, dia enggak bakalan begini. Jadi kita enggak pernah ditipu ya. Oh, anakku itu orangnya begini, jadi ada janjian sendiri gitu loh ya, untuk menghindari penipuan. Kita enggak bakalan seperti ini misalnya begitu Kabar ya. anaknya terlibat narkoba ditangkap polisi. Oh iya, saya sering ditelepon gitu, saya bilang, mau masukin aja, saya bilang. Terus orangnya nutup kotak gitu. Atau kalau saya gemes, lagi repot-repot saya ngomong, oh ini kantor polisi, ya, terus langsung ditutup. Jadi kadang-kadang kita mendapat telepon yang resek-resek ya, tapi sekarang sudah tidak tahu. Anak kita di Australia kok dia kabarkan anak kita kecelakaan ditangkap polisi. Ya kan mereka acak aja gitu ya. Untuk nipu itu mereka acak. Tapi sekarang nomor saya tidak pernah dipakai seperti itu. Mungkin sudah ditandai gitu ya, ini tidak kena. Ya. Kalau saya lihat-lihat ketika saya pakai nomor yang apa itu? Pasca bayar ya, bukan beli dulu itu loh, apa sih? Pakai pasca bayar itu sering diteleponi. Mungkin oknumnya ya di dalam situ ya. Tapi ketika saya sudah mengganti pakai nomor-nomor yang apa itu, beli dulu baru apa itu, paketan itu ya, sudah tidak pernah ada telepon seperti itu. Jadi ya saya tidak menuduh, tetapi kemungkinan ya toh. Ayo kita berdoa yuk. Saya pasti percaya kalau kita satu dalam Yesus, kita punya ikatan yang erat dan saling tolong-menolong dalam link yang positif, maka kita dihindarkan dari segala pencolengan, dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini yang memberikan rema bagi kami, hingga kami bisa merasakan kami menjadi anggota satu tubuh di dalam Kristus dengan semua rekan-rekan kami yang juga menjadi anggota di dalam Kristus ya. Sehingga kami mempunyai fungsi masing-masing di dalam keanggotaan kami ini dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Sehingga kami bisa saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga satu tubuh ini benar-benar berfungsi dengan baik dan masing-masing anggota mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga tidak campur aduk fungsinya itu, sehingga kami bisa mempergunakan apa yang menjadi tugas kami, talenta kami, sehingga kami bisa mempergunakan semuanya dengan baik. Dan yang penting tetap kita di dalam satu tubuh Kristus, hingga ada kesatuan di antara kita. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini ada dalam kesulitan, dalam hal sakit penyakit. Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Tuhan juga menolong orang-orang yang sedang berperkara di dalam pengadilan, di dalam jasa hukum dan sebagainya. Tuhan tolong mereka keluar dari permasalahan mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang harus mendapatkan buyer luar negeri, juga dalam negeri, Tuhan tolong sehingga perusahaan mereka tidak bangkrut, melainkan mereka boleh bertahan dalam situasi ekonomi dunia yang carut marut. Karena Tuhan menyisihkan atau Tuhan memisahkan antara kambing dan domba, antara jerami dan juga gandum.
Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan buat kami semuanya. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Pak Bambang Puji nulis Tuhan. demikian. Di pantai ada batu karang, di gunung ada jurang. Kita tidak bisa menolong semua orang. Minimal kita bisa menolong seseorang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa mencari Tuhan setiap hari. Shalom, Selamat Bu Lili. pagi Bu Lili Lestari. Tuhan Yesus memberkati Memberkati. kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin.